selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lestari Abdi Sabda Baruhu. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Lotu, Kabupaten Nias Utara. Pada pagi hari ini saya akan mengobservasi salah satu Bapak Ibu guru dari SMP Negeri 1 Lotu, yaitu Ibu Markoni Hutagalung, yang merupakan guru pendidikan ilmu pengetahuan alam. Dan saat ini saya akan melakukan observasi dengan ibu tersebut. Oke, selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Apa kabar Bu? Baik. Puji Tuhan ya. Oke, terima kasih ya Bu sudah selesai dengan yang saya sampaikan kemarin, bahwa hari ini sebelum saya melakukan observasi di kelas ibu, saya akan melakukan pra-observasi terlebih dahulu. Kira-kira saya bisa memulai pertanyaannya Bu? Bisa Bu. Oke. Jadi di observasi nanti kira-kira materi apa yang Ibu ingin, judul materi yang Ibu sampaikan kepada anak-anak kita? Saat ini kami masih belajar tentang sistem peredaran darah Bu. Jadi ada 2 materi nanti tentang jenis-jenis sel darah dan penyakit atau kelainan pada sistem peredaran darah. Oke Bu, berarti di sistem peredaran darah ini kira-kira ketika Ibu masuk di kelas, apa yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dengan materi ini Bu? Oke, tujuan pembelajarannya itu yang pertama, peserta didik bisa menganalisis jenis-jenis sel darah. Kemudian yang kedua adalah peserta didik bisa mengetahui apa saja penyakit atau kelainan yang bisa menyerang sistem peredaran darah manusia. Oke Bu, berarti itu adalah tujuannya Bu. Nah, jadi di dalam pembelajaran peredaran darah ini kira-kira bagian mana yang Ibu kembangkan untuk dimiliki peserta didik dari materi ini? Bagian yang akan lebih saya kembangkan pada pertemuan ini adalah pengetahuan atau kognitif visual ya Bu, supaya mereka lebih dalam memahami materinya Bu ya. Oke, berarti model pembelajaran apa yang Ibu pakai? Model pembelajaran yang saya pakai problem based learning, PBL. Oke. Selanjutnya Bu, kira-kira strategi pembelajaran apa yang Ibu akan gunakan nanti untuk menyampaikan materi ini di kelas yang akan Ibu terapkan? Strategi pembelajaran saya akan mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuannya. Jadi secara umumnya strateginya itu berdiferensiasi. Oke. Nah, jadi ini tentang penilaiannya Bu. Kira-kira dalam melakukan apa aja yang Ibu nilai nanti di kelas Ibu di saat Ibu masuk di materi ini? Yang pertama itu pastinya pengetahuan mereka itu bisa saya nilai nanti dari diskusi yang mereka lakukan, kemudian jawaban yang mereka sertakan di LKPD-nya. Lalu nanti mereka ada perwakilan kelompok, ada presentasi, dan nanti di situ juga akan saya lihat bagaimana sikap dan keterampilan mereka juga selama di kelas ya Bu ya. diskusi. Oke. Nah, jadi yang terakhir Bu, ini sasaran kelasnya nanti di mana ya? Di sasaran kelasnya terus di les keberapa dilakukan? Untuk sasaran kelasnya saya akan mengajar di kelas 81 pada les 4 dan 5 hari Rabu. Oke, berarti itu ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih untuk kegiatan pra-observasinya. Dan besok mungkin saya akan masuk untuk mengobservasi Ibu. Dan harapan kita supaya apa yang Ibu sampaikan hari ini masuk di dalam saat Ibu melakukan proses belajar mengajar di kelas 81 ya Bu ya. Oke, terima kasih kesempatannya Bu. Bapak Ibu, demikian pra-observasi yang saya lakukan dengan Ibu Markoni Hutagalung, guru IPA di SMP Negeri 1 Lotu, dan kami ucapkan terima kasih. Baik, sudah. Pagi ini kita akan belajar bab baru. Kita akan belajar tentang sistem ekskresi. Sebelumnya kita belajar tentang apa? Sistem pernafasan. Sebelumnya lagi? Peredaran darah. Ya, jadi di 3 bab ini sebenarnya berkesinambungan berbicara tentang sistem organ yang ada di tubuh kita. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, untuk secara umum
kita dan bagaimana sistem ekskresi itu terjadi. Tapi khusus untuk di pertemuan ini, tujuan pembelajaran kita adalah setelah belajar nanti anak-anak bisa menganalisis bagian-bagian kulit. Kemudian kalian juga bisa mengetahui apa saja fungsi dari kulit. Nah, jadi di pertemuan ini kita terfokus hanya berbicara tentang kulit dulu ya. Karena organ ekskresi nanti ada banyak lagi. Tapi di sini kita belajarnya tentang kulit dulu. Oke? Baik. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu. Tahu nggak kalian yang mana kulit? Yang paling luas. Berarti di bawahnya masih ada lapisan lain? Kulit juga itu? Iya. Ada daging. Kulit. Masih kulit atau daging? Kulit. Oke, jadi Ibu mau tanya dulu, warna kulit itu sama nggak? Sama dengan beda-beda. Apa sih yang buat beda-beda itu? Iya, kenapa warnanya beda-beda? Karena terkena sinar matahari. Iya, oh, karena kena sinar matahari, karena dia nggak pakai skincare. Apa alasan lain? Genetik, keturunan, apalagi? Karena kebiasaan ngapain? Kebiasaan malas mandi. Ini Ibu gak berbicara ini, maksudnya gini, warna kulit, oke lah, warna kulit kita beda-beda, bisa jadi karena matahari lain-lain. Tapi warna kulit bayi beda-beda nggak? Beda juga. Ada yang bayi yang lahir merah, ada yang lahir putih, ada yang lahir sawo matang, ada yang lahir hitam. Nah, padahal dia belum kena matahari loh, iya kan? Ini baru lahir nih ceritanya. Jadi kira-kira kenapa warna kulit bayi bisa beda-beda? Kalau bapaknya hitam, luar ladanya hitam. Nah, jadi siapa yang mengatur di kulit itu? Ada nggak yang tahu siapa yang mengatur warnanya di kulit ini? Tuhan Yesus. Iya, tapi memang Tuhan yang atur semuanya. Cuman maksudnya sebenarnya, nah ada satu pigmen di kulit kita yang mengatur warna kulit. Nah, siapa tahu kalian ada yang tahu apa pigmennya gitu loh. Tidak ada yang tahu. Iya. Lanjut baca di rumah ya, Nak, ya. Iya. Oke, nanti sebenarnya lebih lanjutnya kita pelajari tentang pigmen ini saat masuk ke kulit. Cuma Ibu mau kasih sebagai trivia lah di awal ini. Jadi pigmen yang mengatur warna kulit kita itu, Nak, benar sih karena keturunan awalnya. Karena tidak mungkin bapak ibu kita putih sekali ya kan, putih gading, tiba-tiba keluar anaknya hitam. Tidak mungkin, orang bingung ini anak siapa gitu. Nah, tapi lebih jelasnya yang mengatur warna itu namanya pigmen melanin. Namanya adalah melanin. Dia yang mengatur warna kulit kita. Nah, semakin banyak pigmennya, semakin hitamlah kulitnya. Ada juga yang enggak punya pigmen ini, itulah makanya dia mengalami kelainan albino. Nah, selanjutnya tentang pigmen melanin akan dijelaskan lebih lanjut. Oke. Sekarang Ibu akan menampilkan video pembelajaran dulu. Silahkan hadir di sini semuanya. Sistem ekskresi. Apa rasanya jika sampah di dalam rumahmu menumpuk karena tidak dibuang? Pasti akan tercium bau busuk atau malah jadi bibit penyakit. Bukan hanya rumah, tubuh kita juga bisa menghasilkan sampah dari proses metabolisme tubuh loh. Kalau sampah di dalam tubuh menumpuk, tubuh akan keracunan atau sakit. Wah, bahaya ya. Proses mengeluarkan sampah dari dalam tubuh disebut dengan ekskresi. Yang termasuk organ ekskresi adalah ginjal, kulit, hati, dan paru-paru.
lagi dalam tubuh. Proses pengeluaran itu adalah ekskresi. Nah, inilah organ-organnya. Ada 4. Ginjal berjumlah sepasang, bentuknya seperti kacang dan ukurannya sebesar kepalan tangan. Fungsi utama ginjal adalah menyaring darah yang masih bercampur dengan zat-zat sisa metabolisme atau sampah tadi. Dari proses itu akan dihasilkan urin atau air kencing. Ginjal tersusun dari korteks, medula, dan pelvis ginjal. Pada bagian korteks dan sebagian masuk ke medula ada jutaan nefron. Apa sih nefron itu? Nefron adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari ginjal. Nefron terdiri dari glomerulus dan capsula Bowman, tubulus contortus proximal atau TKP, lengkung Henle, tubulus contortus distal atau TKD, dan ductus collectivus. Pembentukan urin terjadi di dalam nefron melalui 3 tahapan, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Darah yang masih mengandung sisa metabolisme akan masuk ke dalam glomerulus untuk disaring. Air, glukosa, garam, dan urea akan lolos dari glomerulus dan ditampung di dalam kapsula Bowman. Hasil penyaringan ini disebut dengan urin primer. Urin primer kemudian masuk ke TKP untuk proses reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Air, gula, dan garam sebagian besar akan diserap kembali oleh tubuh. Hasilnya disebut dengan urin sekunder. Urin sekunder kemudian masuk ke TKD untuk proses augmentasi atau penambahan zat-zat lain yang akan ikut dikeluarkan bersama urin. Hasil augmentasi inilah urin yang sebenarnya. Urin akan terkumpul di pelvis ginjal. Urin kemudian mengalir melalui saluran ureter dan masuk ke kandung kemih untuk ditampung sementara. Jika kandung kemih hampir penuh, maka akan timbul rasa ingin buang air kecil. Urin kemudian mengalir melalui uretra dan keluar dari tubuh. Urin berwarna kuning pucat, berbau khas, dan mengandung zat-zat sisa metabolisme. Urin yang normal tidak mengandung gula atau protein. Organ ekskresi yang kedua adalah kulit. Kulit adalah organ terbesar pada tubuh kita loh. Berat kulit pada tubuh orang dewasa bisa mencapai 3,6 kg dengan luas sekitar 2 meter persegi. Karena menutupi bagian luar tubuh, kulit berfungsi sebagai pelindung tubuh dari bakteri, debu, panas, dan radiasi sinar ultraviolet. Selain sebagai pelindung, kulit juga berfungsi sebagai organ ekskresi karena kulit dapat mengeluarkan keringat. Keringat juga mengandung zat sisa metabolisme seperti urea dan garam. Mengapa kulit bisa menghasilkan keringat ya? Kulit terdiri dari 3 lapisan. Lapisan paling luar adalah epidermis. Pada epidermis terdapat pori-pori kulit untuk keluarnya keringat. Selain itu, ada juga lapisan yang menghasilkan pigmen melanin. Pigmen ini yang menyebabkan warna pada kulit, sekaligus melindungi kulit dari radiasi sinar ultraviolet. Lapisan kedua pada kulit adalah dermis. Pada dermis terdapat kelenjar minyak, kelenjar keringat, akar rambut, dan pembuluh darah. Kelenjar keringat inilah yang bisa menghasilkan keringat. Lapisan paling bawah dari kulit adalah hipodermis yang banyak mengandung lemak. Lemak ini berfungsi untuk mempertahankan panas tubuh. Organ ekskresi yang ketiga adalah hati. Hati terletak di dalam rongga perut sebelah kanan. Yang kedua adalah kulit. Kulit adalah organ terbesar pada tubuh kita loh. Berat kulit pada tubuh orang dewasa bisa mencapai 3,6 kg dengan luas sekitar 2 meter persegi. Karena menutupi bagian luar tubuh, kulit berfungsi sebagai pelindung tubuh dari bakteri, debu, panas, dan radiasi sinar ultraviolet. Selain sebagai pelindung, yang kedua adalah kulit. Kulit adalah organ terbesar pada tubuh kita loh. Berat kulit pada tubuh orang dewasa bisa mencapai 3,6 kg dengan luas sekitar 2 meter persegi. Karena menutupi bagian luar tubuh, kulit berfungsi sebagai pelindung tubuh dari bakteri, debu, panas, dan radiasi sinar ultraviolet. Selain sebagai pelindung, kulit juga berfungsi sebagai organ ekskresi karena kulit dapat mengeluarkan keringat. Keringat juga mengandung zat sisa metabolisme seperti urea dan garam. Mengapa kulit bisa menghasilkan keringat ya? Kulit terdiri dari 3 lapisan. Lapisan paling luar adalah epidermis. Pada epidermis terdapat pori-pori kulit untuk keluarnya keringat. Selain itu, ada juga lapisan yang menghasilkan pigmen melanin. Pigmen ini yang menyebabkan warna pada kulit,
sekaligus melindungi kulit dari radiasi sinar ultraviolet. Lapisan kedua pada kulit adalah dermis. Pada dermis terdapat kelenjar minyak, kelenjar keringat atau rambut, dan pembuluh darah. Kelenjar keringat inilah yang bisa menghasilkan keringat. Lapisan paling bawah dari kulit adalah hipodermis yang banyak mengandung lemak. Lemak ini berfungsi untuk mempertahankan panas tubuh. Organ ekskresi yang ketiga adalah hati. Hati terletak. Baik, sampai situ dulu tentang ini dulu. Dari video yang sudah kalian amati, apa pengertian sistem ekspresi tadi nak? Adalah proses pengeluaran zat Sistem yang mengatur pengeluaran. Zat sisa ya. Oke, yang tidak dibutuhkan tubuh. Apa aja organnya? Ada 4 tadi kan? ginjal, kulit, Ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Paru-paru sudah kita pelajari kemarin di sistem pernapasan. Jadi ini kita anggap sudah. Sekarang kita masuk ke kulit dulu, ya. Kulit. Oke, apa yang kalian dapatkan tentang kulit dari video tadi? Jangan lalu, gak bisa ibu dengar semuanya berbicara. Ya, silakan Amelia. Di kulit terdapat 3 lapisan, yaitu pertama epidermis, 2 dermis, 3 hipodermis. Hipodermis atau suputan namanya itu ya. Oke, yang tadi sudah diamati Saudelia, dia mendapatkan kalau dalam kulit kita terdapat 3 lapisan. Paling luar itu epidermis, kemudian di bawahnya ada dermis, kemudian ada hipodermis atau suputan. Yang lain masih banyak tadi lagi tentang kulit. Jadi kulit itu berfungsi untuk melindungi dari sumbernya bakteri, debu, panas, dan radiasi sinar ultraviolet. Oke, bagus. Itu fungsi kulit. Yang pertama melindungi kita dari sinar UV, radiasi, debu, dan lain-lain. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan dia? Silakan. Jadi tadi kulit itu memiliki 3 lapisan. Epidermis untuk pori-pori kulit untuk keluarnya keringat. Ya, Dermis yang berisi kelenjar minyak dan keringat. ya. Hipodermis untuk mempertahankan suhu tubuh. Oke, ini fungsi masing-masing lapisannya ya. Mulai dari dermis paling luar, yaitu mengatur pengeluaran keringat. Di bawahnya ada dermis. Di dermis ini banyak sekali bagiannya. Nah, lapisannya banyak ini. Termasuk di situ terdapat kelenjar keringat kita. Kemudian yang satu lagi itu hipodermis mengandung jaringan lemak. Di situ banyak jaringan lemak untuk mengatur suhu tubuh kita. Ada lagi? Habis? Oke, coba kita amati video yang selanjutnya. Bilang jangan tekan ya kan? Bayangkan sebuah baju super yang pas buatmu. Anti kusut setelah bertahun-tahun bisa memperbaiki dirinya sendiri, kedap air, punya pendingin dan pemanas, dan melindungimu dari bahaya dan radiasi. Dan gratis tentunya. Tuh, kamu sedang mengenakannya. Kulitmu. Kulitmu terdiri dari 3 lapisan, epidermis, dermis, dan hipodermis. Perjalanan kita dimulai dari epidermis, yang merupakan lapisan terluar kulit. Lapisan kedap air ini adalah pelindung tubuhmu dari bakteri dan cedera. Pelindungnya dilengkapi keratin, zat yang memperkuat rambut dan kuku. Umur pelindung ini tidaklah lama, namun sel yang sudah mati akan digantikan dengan sel baru setelah 4-6 minggu. Ngomong-ngomong, sebagian besar debu di rumahmu adalah sel kulit mati. Hah, mereka memanggilku butiran debu. Kita juga berganti kulit, tapi karena prosesnya sangat lambat, kita tidak menyadarinya.
jika kamu menonton prosesnya dalam video timelapse. Prosesnya mirip seperti ular yang berganti kulit. Hanya saja, kulit manusia jauh lebih besar. Jika direntangkan, kulit orang dewasa rata-rata berukuran 2 meter persegi dan bobotnya sekitar 9 kg. Atau kira-kira seperti selimut berukuran sedang. Epidermis terlihat seperti pabrik dengan ban berjalan tak berujung berisi sel. Tapi ini bukan satu-satunya perlindungan kulit. Mari berjalan lebih jauh dan temui kesatria sel imun yang tinggal di sini, limfosit. Mereka melawan bakteri dan mikroba yang berhasil menembus pelindung luar. Hai kawan, kami bukan cari masalah, cuma cuci mata kok. Mari masuk lebih dalam ke bagian bawah epidermis. Pembuatan pelindung tubuhmu terjadi di tempat ini. Di sini, lapisan pelindungnya lembut dan perlahan makin kuat. Lihat, itu sel penghasil melanin. Seseorang bisa berkulit gelap karenanya. Tapi bukan cuma sinar matahari yang bisa mengubah warna kulitmu. Kulitmu bisa jadi oranye jika kamu kebanyakan makan wortel. Tapi kekuatan super keren milik bagian bawah epidermis adalah fungsinya yang seperti panel surya. Berkat kemampuannya, kulit bisa mengubah sinar matahari menjadi vitamin D yang memberi energi pada tubuh. Selanjutnya, kita menuju. Itu dengan catatan sinar mataharinya hanya sinar matahari pagi sampai jam 10 ya. Lewat dari situ tidak bisa lagi dia tidak bisa lagi dia membantu kulit menghasilkan vitamin D. Udah menggosongkan kulit kalau lihat dari situ. Oke? Ya. Dermis, lapisan kedua dan yang paling tebal. Tetapi ketebalannya tergantung pada letaknya. Yang paling tebal ada di tumit dan yang paling tipis ada di kelopak mata. Sekarang kita berjalan menembus kulit tanganmu, tapi perjalanan kita masih panjang. Di dalam dermis kondisinya licin dan basah. Yang pertama terlihat adalah untayan seperti hamok dan karet gelap. Dengannya kita bisa melakukan lompatan akrobatik. Ini adalah protein. Berkat mereka, kulit jadi cukup elastis. Lompat sekali lagi dan kita mendarat di dekat 2 hutan. Yang pertama adalah hutan saraf dan perasa. Aduh, jangan disentuh. Mereka sangat sensitif. Saraf merekam bahkan sentuhan yang paling kecil, perubahan suhu, dan mengirim sinyal ke otak. Lalu, otak mengidentifikasi sinyal ini dan membuatmu merasakan sakit, hangat, dingin, basah, kering, dan bahkan geli. Tapi, kalau kulit itu sensitif, mengapa kamu tidak bisa menggelitik diri sendiri? Saat kita melakukannya, otak sudah tahu lebih dulu bagian mana yang tuju. Ia juga tahu kekuatan dan intensitasnya. Saat kita menyadari hal ini, otak menurunkan sensitivitasnya. Namun, saat orang lain yang melakukan, otak meningkatkan kepekaan sehingga tubuh segera merespon dan melawan. Waktunya menuju hutan kedua. Hutan ini penuh dengan rambut yang terlihat seperti pohon raksasa. Mereka tumbuh di mana-mana, tapi bukan tanah tempatnya berdiri, melainkan otot-otot kecil. Saat takut, kedinginan, atau bahkan mendengarkan musik yang luar biasa, otot-otot ini berkontraksi, membuat rambutmu berdiri tegak. Ada banyak pembuluh darah di area ini untuk menjaga suhu tubuhmu. Saat kamu berolahraga di gym, pembuluh ini mengembang untuk mendinginkanmu. Jika kamu berada di jalan yang dingin dan lupa mengenakan pakaian hangat, pembuluh darahmu mengencang untuk menyimpan panas sebanyak mungkin. Tapi, jika kamu lari maraton di bawah terik matahari, lihat, kulitmu mengucurkan keringat dari sini. Ngomong-ngomong, keringat sebenarnya tidak berbau. Bau busuknya muncul saat menyatu dengan bakteri kulit. Kita sudah melakukan pendinginan. Sekarang, mari kita bertualang lebih jauh. Lapisan ini sangat indah dan memukau. Keseluruhan struktur kulit bergantung pada dermis. Ia seperti fondasi bangunan, dan tentunya bangunan itu butuh pengaman. Dermis memiliki sistem penjaga keamanan khusus bernama fagosit yang melawan bakteri. Sepertinya hanya ada bakteri jahat di sekitar kita, tapi ternyata ada juga yang baik. Mereka muncul bersama dengan minyak yang diproduksi kelenjarmu. Bakteri ini membantu sistem kekebalan tubuh melawan mikroba jahat. Saatnya meluncur ke lapisan kulit yang paling dalam, hipodermis. Permukaannya sangat lembut dan berminyak karena lemak. Lemak di mana-mana. Namun, berkat lemak ini, kita bisa duduk dengan nyaman. Tapi, ini bukan satu-satunya fungsi lemak. Tubuh membutuhkan lemak ketika lapar layaknya bahan bakar. Lemak juga berfungsi sebagai lapisan pelindung bagi organ dan otot. Tapi yang paling keren adalah lemak menghasilkan hormon leptin. Setelah makan, kamu merasa kenyang. Ini bukan karena perutmu penuh, tetapi karena sinyal dari hormon leptin. Benar, lemaklah yang mengendalikan nafsu makan, bukan perutmu.
Misalnya, sebuah bakteri kecil tapi cerdik berhasil menyusup dan melewati pasukan pengaman. Lalu, masuk ke bagian dermis, meluncur melewati kelenjar minyak, melalui hutan rambut, dan lolos dari fagosit untuk kemudian menyusup lebih jauh ke dalam lapisan lemak. Bakteri itu berhasil melewati lapisan perlindungan kulit dan sekarang bersiap infeksi tubuh. Tapi, jangan senang dulu, dia dalam masalah besar sekarang. Hipodermis juga punya penjaga kekebalan tubuh yang disebut makrofag. Sel ini dibuat di sumsum tulang. Saat alarm bahaya berbunyi, prajurit inilah yang akan memusnahkan para tamu tidak diundang itu. Dan sekarang kita akan melihat fitur kulit yang paling keren, regenerasi. Saat tersayat, luka akan tertutup oleh gumpalan darah. Kulit ini mengeras di bagian luar untuk melindungi tubuh dari masuknya makhluk asing. Lalu, muncullah fibroblast dalam gumpalan tadi. Ia memperbaiki luka dengan jaringan parut yang punya peranan penting. Bayangkan jendela rumahmu rusak, lalu turunlah hujan dengan derasnya. Tukang langgananmu sedang sibuk, sedangkan kamu harus memperbaiki jendelamu karena air hujan mulai masuk ke rumah. Kemudian, kamu memanggil tukang darurat seadanya untuk memperbaiki jendela dengan cepat. Nah, rumah dengan jendela yang pecah itu seperti kulitmu yang terluka tadi. Dan hujan adalah bakteri asingnya. Lalu si tukang yang memperbaiki, dialah si jaringan parut. Kulit terdiri dari serat yang menuju ke segala arah. Tetapi, jaringan parut hanya punya serat berbentuk paralel. Fibroblast menggunakan jaringan parut untuk regenerasi yang lebih cepat daripada menggunakan serat biasa. Lukamu juga harus dengan cepat diperbaiki. Makanya, kulit di bekas lukamu terlihat berbeda. Dan itulah dia cerita tentang baju super yang luar biasa. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, Oke. Sudah semakin paham tentang lapisannya ya. Setiap lapisan dilindungi lagi sama pelindung khusus. Ada tadi makrofag sama fagosit di dermis. Nah, jadi Ibu rasa sulit sekali dari videonya. Kamu yang sudah tahu apa jadi bukunya lebih jelas ada penjelasannya ya nak. Ibu kasih penguatan di akhir saja. Sekarang kerjakan dulu LKPD yang ibu bagikan ini. Oke, tulis nama kelompokmu di bagian apa ini? Kiri ya. Kiri ini, kiri atas kelasnya. Kiri kan atas di bawah tulisan KPD. Kemudian ada gambar kulit di sini. Yang persis dengan yang ada di video tadi. Yang pertama harus kamu lakukan adalah tuliskan bagian-bagian dari struktur kulit ini. Kan tadi ada bagian-bagiannya kan? Ada. Nah, tuliskanlah apa aja ini. Yang ini tuh apa? Kemudian ini apa? Pokoknya kamu cocokkanlah dengan yang ada di video tadi. Kemudian ada dua pertanyaan di situ. Yang pertama, fungsi kulit. Yang kedua, tuliskan bagian-bagian penyusun bagian kulit. Jadi kamu kan epidermis adalah di bagian-bagiannya kan? Silakan tulis apa saja. Dermis juga apa saja penyusunnya. Kemudian subkutan itu hipodermis ya. Hipodermis apa aja penyusunnya. Silahkan kamu lakukan kajian pustaka dari bukumu, di situ sudah ada semuanya. Nanti setelah selesai LKPD-nya 20 menit aja lah mengerjakannya ya. Kita akan bahas tentang hasil kerjamu. Silahkan. Ditunjuk dia nak, misalnya kan kamu mau tentukan ini kan, jadi kamu buat garisnya. Nah ini apa gitu. Kemudian misalnya begini ini apa gitu. Paham kan? Paham.
Yang keempat tadi apa?
bagian-bagian yang kayak positif itu nggak tahu ini sih Iya, bagian-bagian epidermis apa aja? Bagian kan bisa terdiri dari apa sih? yang bagian epidermis Jadi akan bagian itu bisa apa saja? Bisa jaringan, bisa apa saja. Pokoknya dia punya sungan, kan? ini kan nomor Pena yang biru ya. ini baca satu tiga terletak di bawah lapisan kulit oh baru di bawahnya epidermis penamis Apa yang kamu tanya di sini? Yang mana sih? Berapa lapisan? Apa yang pertama? Kalau dia itu apa kayak jadi kelenjar keringatnya di mana? Kalau di bawah yang ada itu ada kelenjar keringatnya. Kalau di kemudian ada apa? Adalah semangat. Jadi apa lagi?
Dan sekedar diskusi berdua ya nak. Semua harus ikut berdiskusi. Kalau ada kawan yang kurang paham, tanya sama dengan yang lain. Kalau ya ampun, bisa dijelaskan bagian-bagian itu. Boleh jadi lapisan, boleh jadi jaringan, boleh jadi berjudi, ya apa saja kan boleh bagi part. Itu yang dibilang lapisan Dan kasih apa saja kata-kata ini. Yang bagus dari jangan dimaksud jangan kasih ini enggak jangan kata ini dan kasih bisa dulu kasih aja struktur namanya kasih dalam ini kata dulu 5 menit lagi ya. Nanti satu kelompok mewakili untuk menyampaikan aspirasinya. Rasum Spinoso. Bisa.
Ada yang mana? Coba deh. Famoso, coy. Famoso. Famoso. Hipertemis ini loh. Ada fakultasnya. Lawan bakteri. Ayo cepat, sudah habis waktu. Sudah tunggu ke depan. Kumpul ke depan. Lagi. Yang maju ke depan 2 orang aja ya untuk membacakan. Si belum ini jauh. Nah, sekalian menunggu satu kelompok lagi. Mangga sama bebek. Silakan. Silakan. Apa jawabannya? Jika mangga sama dengan bebek, sirsak sama dengan lalat, apel sama dengan monyet, maka jeruk sama dengan singa. Tunggu ibu. Kata gelang jerapah. Apa? Ada yang benar sejauh ini. Ayam itu. Bukan ayam, bukan manusia, bukan kelinci, tikus, kok jadi buah? Jelas-jelas itu hewan buah. Oh, Jelas ada yang tahu, menyerah. Bukan. Rusa. Bukan.
menunjukkan bahwa ini adalah rambut. 2. Yang bagian ini menunjukkan bahwa ini adalah jaringan adiposa. 3. Pada gambar di bawah ini menunjukkan saraf. 4. Pada gambar di bawah ini menunjukkan kantong rambut. 5. Pada gambar di bawah ini menunjukkan kelenjar minyak. Dan pada gambar di bawah ini menunjukkan arteri dan vena. Pertanyaan yang kedua, tuliskan. Pertanyaan yang pertama, tuliskan 5 fungsi kulit. Yang pertama, melindungi tubuh. Yang kedua, melindungi dari bakteri. Yang ketiga, melindungi dari debu. Yang keempat, melindungi dari sinar. Yang kelima, melindungi dari radiasi. Yang kedua, tuliskan bagian-bagian menyusun bagian kulit berikut. A. Epidermis. B. Dermis. C. Subkutan. Jawaban yang pertama dari A. Epidermis, yaitu lapisan tanduk stratum lucidum, lapisan keratobian, lapisan akanta, stratum basale. Yang bagian B, dermis, yaitu pembuluh darah, kelenjar, keringat, dermis, dan minyak. Di bagian C, jaringan adiposa, itu lemak. Ada yang mau menanggapi hasil diskusi kelompok ini? Tidak. Ada yang berbeda jawabannya dengan yang punya kalian? Yang mana? Sampaikanlah. Tidak ada? Tidak, Bu. Tidak ada yang memberi tanggapan? Tidak, Bu. Coba deh. Tidak ada yang memberi tanggapan? Oke, baik. Ibu rasa hampir sama aja semua jawaban kalian. Cuman tadi di kelompok ini, yang lain belum melihat kelompok ini ada satu hal yang agak fatal, jaringan adiposa di bawah ya nak, jaringan lemak yang kuning ini di atas ya. Jika ibu lihat tadi semua sudah baik, tepuk tangan dulu kita semua. Oke, untuk kulit tadi fungsinya apa? Radiasi UV
Oh iya, menghasilkan vitamin D bisa ya. Tapi ingat sinarnya dari jam berapa sampai jam berapa? Lebih dari situ gosong. Oke, baik. Kita masuk ke lapisannya. Kalau misalnya tadi kalian buat 5 fungsinya itu misalnya melindungi tubuh dari debu, nomor 2 melindungi tubuh dari panas, nomor 3 melindungi tubuh dari bakteri, itu boleh ya. Tidak harus seperti ini. Ada gambarnya di buku halaman 130. Itulah gambar jaringan kulit kita, walau tidak setebal itu ya nak ya, nggak setebal itu kulit kita. Oke. Sekarang kita lihat dulu lapisannya penyusun kulit. Apa lapisan pertama? Dermis. Ini yang paling luar. Fungsinya itu tadi untuk mengeluarkan keringat dan melindungi tubuh. Lapisannya ada 5 lagi. Di situ ada lapisan tandus, stratum corneum, ada stratum lucidum, ada lapisan keratohyalin atau stratum granulosum, dan ada lapisan akantha, stratum spinosum, dan terakhir ada stratum basale. Nah, jadi epidermis ini nak, dia bisa meregenerasi ya. Jadi nanti kalau kalian kita usap seperti ini terus menerus atau kita scrub pas mandi, itu banyak lapisan kulit mati yang jatuh. Bahkan debu-debu di lantai kita ini pun ada beberapanya yang lapisan kulit mati kita, tapi tidak kelihatan dia terkelupas. Cuman kalau kita langsung apa bahasanya daki ya? Iya. Nah, itulah dia lapisan kulit mati itu kebanyakan. Nah, kemudian yang kedua adalah dermis. Terdapat kelenjar keringat. Dan kelenjar-kelenjar lain, tapi fungsi utamanya ini dia itu untuk mengatur pengeluaran air. Jadi kalau misalnya kita kepanasan atau baru olahraga, dia yang akan mengeluarkan kelebihan air supaya tubuh kita tetap suhunya tetap sama. Kemudian yang terakhir adalah subkutan atau hipodermis. Fungsinya ini karena dia terdapat kelenjar apa di sini ada? Bukan kelenjar lah, jaringan. Jaringan. Jadi fungsi utamanya ini adalah untuk mengatur suhu. Jadi secara spesifik mereka ini fungsinya. Tapi mereka akan secara bersama-sama melakukan semua fungsi ini supaya misalnya kayak tadi kan, yang pertama menyaring bakteri itu kan epidermis ya. Tapi kalau epidermis gagal dan bakterinya tetap bisa masuk sampai ke dermis, dermis bisa lagi menangkal bakteri. Pakai fagosit tadi kan? Ya, kalau masih gagal juga dermis menangkal bakteri, berhasil tadi yang masuk kayak yang di video itu kan, sampai ke jaringan hipodermis. Di hipodermis juga ada makrofag yang akan melawan bakteri itu lagi. Nah, terus tentang pigmen melanin tadi sedikit lagi kita bahas. Tadi Bu bilang pigmen melanin fungsinya untuk apa nak? Mengatur warna kulit. Mengatur warna kulit. Nah, selain mengatur warna kulit ya, fungsi melanin ini juga untuk melindungi tubuhmu dari sinar UV. Itu
spesifik fungsinya melanin. Pigmen melanin. Pigmen melanin ini ada di dermis. Dia yang fungsinya untuk melindungi dari UV. Jadi sinar matahari ini kita butuhkan betul, tapi tidak semua bagian sinarnya kita butuhkan. Nah, ada yang jahat sama kulit kita. Itu bisa menyebabkan penyakit kanker kulit. Nah, jadi yang fungsinya menangkal sinar-sinar yang jahat itu adalah melanin. Jadi sebenarnya semakin gelap kulit kita, maka akan semakin sulit kita terkena penyakit kanker kulit. Karena semakin banyak melaninnya. Makan melanin tadi makin gelap makin banyak melaninnya. Melanin itu kan mengatur warna, semakin banyak dia semakin gelap kulit kita. Dan semakin banyak juga dia semakin sulit kita terkena kanker kulit. Tapi bukan berarti biar kalau kayak gitu aku berjemur aja di panas matahari. Enggak juga. Karena kalaupun kamu berjemur seminggu kamu hitam, habis itu balik lagi ke warna kulit aslimu. Pasti begitu. Apa bisa ibu? Karena udah diatur sama keturunan, dia udah diatur sama kromosom. Warna kulitmu udah spesifik seperti ini gitu. Kalau misalnya berjemur boleh, tapi hanya menghitamkan sementara, sebulan misalnya atau 2 bulan, habis itu kembali lagi. Karena apa tadi kulit kita beregenerasi, dia kan selalu memperbarui dirinya kan. Jadi saat kulit yang gosong tadi itu sudah beregenerasi, kamu usap jadi daki, kembali lagi tumbuh kulit yang baru. Jadi memang sudah ada. Makanya orang-orang Afrika kan hitam sekali kan, jarang sekali sakit kanker kulit atau kelainan kulit. Nah, yang putih-putih ini biasanya. Tapi biarpun begitu cukupnya pigmen melaninnya untuk menghalangi dia dari sengatan sinar UV ini. Nah, untuk semakin menjaganya lagi, ada hal yang lain yang kita lakukan. Salah satunya rutinlah pakai sunblock atau sunscreen yang lotion itu, tapi dia punya sinar UV. Itu kalau kita oleskan nanti dia bisa menangkal juga, membantu melanin lah bahasanya, membantu melanin dalam tubuh kita. Oke, sudah ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada silakan kamu catat dulu catatannya. Kenapa? Baru ke tampak juga yang sudah sini. Gak ada yang mau belajarnya apa? Kok bisa kalian gak mau bertanya? Ini antara sudah paham atau tidak paham? Jadi kan Bu, bagaimana proses keluarnya keringat dari epidermis?
Operasi pengeluaran keringat ya. Ya. Kalau tidak salah ada juga di video tadi. Ada di video tadi. Ada, Ibu. Oh, Ibu enggak perhatikan. Apa yang masih kalian ingat bagaimana pengeluaran keringat? Ada. Yang kalian ingat aja lah, nggak usah namanya. Jadi sebenarnya kan pengeluaran keringat itu terjadi pada suhu yang tinggi. Kalau misalnya kita kepanasan atau kita baru olahraga. Nah, jadi saat misalnya kita kepanasan aja lah ya. Ini lagi panas nih misalnya di sini, suhunya kan meningkat. Nah, tubuh kita ini kan selalu mengusahakan suhu tubuh itu tetap di angka 36 paling tidak gitu kan. Jadi saat dia merasa terlalu panas, dia akan mengeluarkan air supaya suhunya tetap di 36 derajat Celcius tadi. Nah, cara pengeluarannya pertama, udah pasti kan ini dia menerima kayak apa lah ya, impuls, maksudnya dia akan menerima rangsangan dalam bentuk panas. Kan kita kayak sekarang kita merasa panas kan. Nah, rangsangan ini akan diteruskan sampai ke otak oleh sistem saraf. Otak menerjemahkan, oh panas ya, gitu. Nah, saat otak menerjemahkan panas, maka kelenjar keringat akan diaktifkan dengan perintah otak. Kelenjar keringat yang ada di dermis. Nah, setelah kelenjar keringat diaktifkan, maka kelenjar keringat ini akan mengeluarkan air dan diambilnya juga urea. Karena kan di bagian kulit kita ini kan ada cairan kan. Nah, cairan ini akan ditariknya, isinya itu air, garam, urea. Kemudian akan diteruskannya, nggak ada pula gambar kelenjar keringat ini. Nah, ini dia kan kayak pipa berpilin gitu kan. Gambarnya beginilah. Anggaplah begini ya. Sampai ke atas kulit kan. Nah, di sini dia akan menarik air dari bagian kulit, kemudian akan diteruskannya itu sampai ke epidermis. Dikeluarkanlah dari pori-pori kita. Itu jadi prosesnya. Jadi otak memberi perintah pada kelenjar keringat di dermis, lalu kelenjar keringat akan menarik air dan kemudian dikeluarkannya dari dalam pori. Begitu singkatnya, nak. Oke, Bu. Oke, baik. Ibu rasa sudah. Jadi di pertemuan ini kita sudah mengetahui apa-apa saja bagian-bagian dari kulit, lapisan-lapisannya. Lalu kita juga sudah tahu tentang fungsinya apa. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan lebih dalam mempelajari tentang sistem ekskresi ini. Masih ada 2 organ lagi yang belum kita pelajari. Apa aja itu? Ginjal dan hati. Ya. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang ginjal. Tapi karena kalian masih ada pembahasan soal, hari Sabtu kita masih bahas soal dulu. Kemudian hari apa itu? Hari Rabu minggu depan kita lanjutkan mempelajari tentang ginjal. Nah, ginjal ini agak lebih ribet ya, nak, karena banyak prosesnya di dalamnya. Oke, kurasa sampai di sini. Terima kasih untuk proses pembelajaran hari ini. Selamat siang. Oke, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lestari Abdi Sabda Baruhu. Saya CKP Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Lotu, Kabupaten Nias Utara. Pada siang hari ini saya akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi, di mana saat ini sudah hadir di sekolah kami Bapak Pengajar Praktek Pak Pianus Sega. Ya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Dan saya juga bersama Ibu Markoni Ditya Putagalung, guru pendidikan IPA di SMP Negeri 1 Lotu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya? Baik. Baik.
Nah, pada pagi hari ini Bu, saya akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana kita sudah melakukan praobservasi dan juga observasi pada tanggal 13 November yang lalu, dan hari ini saya akan melakukan beberapa pertanyaan dan juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan hal yang sudah kita lakukan pada saat observasi minggu yang lalu. Kira-kira boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Boleh. Nah, setelah melakukan observasi pada tanggal 13 yang lalu, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan observasi tersebut di kelas? Perasaan saya senang ya Bu, dan bersyukur juga karena Ibu memberi perhatian pada saya sehingga Ibu mau melakukan observasi di kelas saya, dengan harapan nantinya melalui observasi ini saya bisa melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Ya, oke Bu. Nah, jadi setelah saya hadir di observasi Ibu kemarin dan saya sudah juga melihat bagaimana Ibu mengajar di kelas, kira-kira menurut Ibu dari performa Ibu di kelas di hari Rabu yang lalu, menurut Ibu sudah maksimal atau ada yang perlu diperbaiki atau bagaimana? Secara umum sudah cukup maksimal Bu, cuman ada beberapa hal yang kurang menurut saya. Yang pertama itu saya merasa saya kurang melakukan ice breaking, jadi pembelajaran kurang mengasihkan lah. Kemudian saya juga merasa kekurangan waktu karena seharusnya kan setelah pengerjaan LKPD itu anak-anak presentasi masing-masing kelompok di depan, tapi karena waktu kurang jadi kemarin itu hanya satu kelompok yang presentasi sebagai perwakilan, sementara kelompok lainnya masih belum bisa melaksanakan presentasi, dan teman-temannya jadi kurang aktif juga dalam memberi masukan kepada kelompok yang tampil tadi itu. Oh iya ya Bu, tapi menurut saya sih dari hasil pengamatan saya memang betul apa yang disampaikan Ibu. Hanya pada waktu observasi saya nggak menyela karena memang ketika observasi itu kami sebagai observer diam di belakang. Tetapi secara keseluruhan sebenarnya proses pembelajaran yang Ibu laksanakan pada waktu hari Rabu itu sudah luar biasa loh Bu. Sudah cukup menarik dan betul-betul juga pembelajarannya berpihak kepada murid. Karena saya lihat dari apa yang Ibu sampaikan, hasil yang Ibu sampaikan dari waktu kita pada waktu pra-observasi, di situ sudah semua Ibu sampaikan baik itu tujuan pembelajarannya, area pengembangan yang hendak dicapai, dan strategi persiapan juga sudah masuk semua di dalam pembelajaran tersebut. Dan saya melihat juga dari video yang Ibu sampaikan itu, anak-anak menjadi lebih mengerti seperti apa itu sebenarnya sistem peredaran darah di dalam tubuh manusia, dan itu betul-betul pembelajaran yang Ibu sampaikan itu sudah sesuai, bahkan sudah sangat bagus lah menurut saya. Bahkan kalau misalnya dibandingkan dengan kekurangannya, saya rasa banyak yang sebenarnya yang mungkin saya patut contoh, dan juga banyak hal yang bagus yang dilakukan ketika mengajar pada waktu hari Rabu yang lalu. Dan saya lihat meskipun anak-anak tidak seluruhnya maju ke depan, tapi antusiasme mereka mengerjakan tugas yang diberikan itu sungguh luar biasa. Bahkan ketika selesai saya memvideokan, saya juga menontonnya di rumah, dan saya melihat memang anak-anak di dalam kelas itu dari segi pengetahuan mereka tentang sekresi atau ekresi itu tentang peredaran darah itu sudah sangat mereka pahami. Hanya karena kurang waktu makanya mereka tidak maju ke depan. Tapi saya perhatikan pada waktu Rabu yang lalu mereka semua sudah rata-rata sudah menyelesaikan. Nah Ibu, jadi saya sebagai guru penggerak, saya merasa berterima kasih loh kepada Ibu untuk itu. Nah, jadi dari hasil pengamatan saya, kira-kira bagaimana perasaan Ibu tentang pengamatan saya terhadap observasi Ibu di kelas?
saya merasa senang ya Bu, merasa diapresiasi lah Ya. atas apa yang sudah saya lakukan selama ini di kelas. Selain itu juga saya sangat berterima kasih lah sama Ibu karena melalui observasi ini saya mendapatkan banyak hal Ya. gitu dari kegiatan ini. Ya. Nah, dari yang dari hasil dari observasi ini, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan sebagai tindak lanjut ke depan untuk pembelajaran Ibu di kelas? Oke, baik. Untuk IPA sendiri karena memang eksak ya Bu ya. Ya. Saya sangat tertantang untuk menanamkan konsep kepada siswa. Jadi memang kayak seperti yang saya katakan di praobservasi kemarin, saya selalu mendorong siswa untuk paham dan meningkatkan pemahamannya, pengetahuannya dulu. Jadi tindak lanjut saya melakukan apa yang sudah baik saya lanjutkan, kemudian mungkin saya akan tambahkan. Kekurangan saya itu saya perhatikan adalah saya susah untuk kalau sudah sibuk menjelaskan itu saya lupa untuk memberi siswa